Saya Laras Anggunasti dengan NIM 209 akan menjelaskan mengenai firma dan CV. Berikut adalah materi pertama, yaitu mengenai firma. Firma. Pertama adalah mengenai dasar hukumnya, yaitu pertama dasar hukum firma adalah pasal 16 sampai 35 KUHD. Kedua adalah pasal 1, 16, 18, 16, 52 KUH Perdata. Pengertian. Firma adalah salah satu bentuk usaha yang anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih melakukan suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama atau kerjasama untuk mencapai keuntungan bersama yang dimana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan firma dengan pihak ketiga. Pengertian firma menurut KUHD terdapat pada pasal 16 KUHD, yaitu persetujuan firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Selanjutnya adalah ciri-ciri firma. Pertama, memakai nama yang disetujui oleh semua anggota. Kedua, memiliki anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan. Ketiga, tanggung jawab kewajiban tidaklah terbatas. Keempat, mempunyai jangka waktu yang terbatas. Kelima, laba dan rugi dibagi atas sejumlah anggota. Keenam, kekayaan menjadi milik bersama. Selanjutnya adalah bagaimana syarat berdirinya firma. Pertama, syarat didirikan firma adalah didirikan oleh minimal 2 orang. Kedua, telah menentukan nama yang akan dipakai dan didaftarkan. Ketiga, mempunyai badan pengurus dan anggota yang aktif terlibat. Keempat, mempunyai tujuan usaha yang jelas dan terarah. 5. Telah menentukan domisili usaha firma. Selanjutnya adalah jenis-jenis firma. Pertama adalah firma dagang. Firma dagang adalah firma yang bergerak di bidang industri perdagangan. Kedua adalah firma jasa. Firma jasa adalah firma yang bergerak di bidang non-dagang, yaitu jasa. Ketiga, firma umum. Firma umum adalah firma yang seluruh anggotanya memiliki kekuasaan terbatas. Terakhir adalah firma terbatas. Firma terbatas adalah seluruh anggota dalam firma ini tidak memiliki kekuasaan yang bebas. Materi selanjutnya adalah mengenai pendirian firma. Menurut peraturan pendirian firma terdapat dalam pasal 22 dan 23 KUHD. Firma didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh dan atau dihadapkan notaris. Kemudian akta dihadirkan pada kepaniteraan pengadilan negara sesuai dengan domisili atau tempat kedudukan firma tersebut. Akta yang sudah dilakukan pendaftaran lalu diumumkan dalam berita negara. Namun, semenjak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun nomor 17 tahun 2018 tentang pendirian persekutuan komunitas, persetujuan firma dan persekutuan perdata, firma wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABMU. Materi selanjutnya adalah mengenai pembubaran firma. Menurut pasal 1646 KUH Perdata, firma dapat dibubarkan jika: pertama, jangka waktu firma tersebut telah berakhir sesuai dengan akta pendirian. Kedua, salah satu sekutu atau anggotanya ada yang mengundurkan diri atau keluar. 3. Musnahnya barang dagang atau telah selesainya usaha yang dijalankan firma. 4. Adanya kehendak untuk membubarkan firma sendiri oleh salah satu atau beberapa sekutu. 5. Apabila salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit. Kedua, menurut pasal 31 sampai dengan 35 KUHD, firma dapat bubar apabila perubahan atas firma harus dinyatakan dalam akta. Adapun perubahan pada akta harus didaftarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri. 3. Perubahan pada akta harus diumumkan oleh berita negara. 4. Adapun perubahan akta tidak diumumkan, maka akan mengikat pihak ketiga. Terakhir, pemberesan yang dilakukan oleh persoro merupakan pihak lain yang disepakati bersama atau yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Itu adalah materi mengenai penjelasan mengenai firma. Kemudian selanjutnya adalah mengenai penjelasan tentang CV. Materi mengenai CV.
Pertama adalah dasar hukumnya. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 2. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. 3. Pasal 15 PP Nomor 24 Tahun 2018. Selanjutnya adalah pengertian mengenai CV. CV adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis CV. Pertama adalah CV bersaham. CV yang sahamnya bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Kedua, CV murni. CV pertama yang ada di mana dalam CV ini terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. 3. CV campuran. CV campuran merupakan CV yang berasal dari firma yang memerlukan tambahan suntikan modal. Selanjutnya adalah syarat berdirinya CV. 1. Harus didirikan oleh paling tidak 2 orang. 2. Harus melalui akta notaris berbahasa Indonesia. 3. Pendiri CV harus berkewarganegaraan Indonesia. 4. Memenuhi beberapa dokumen yang diperlukan. 5. Apabila perusahaan dikuasakan, maka wajib menyerahkan surat kuasa dan notulen yang dibubuhi materai dan kop. Materi selanjutnya adalah mengenai berdirinya CV. CV diketahui dalam KUHD berdiri sesuai dengan firma. Berdirinya CV ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun praktik di Indonesia diikuti dengan akta autentik karena berhubungan dengan pembuktian sesuai dengan pasal 22 KUHD. Selanjutnya adalah pembubaran CV. Pembubaran CV pertama adalah dapat dalam pasal 31 sampai 34 KUHD sama dengan bagaimana firma dibubarkan. Kedua, dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, CV dapat berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian, musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan firma, dan persekutuan perdata atau tujuan CV dan persekutuan perdata telah tercapai. 4. Karena kehendak para sekutu. 5. Alasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan mengenai firma dan CV dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.